Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Udul Fitri dengan NIM 21234103 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi dosen pengampu Ibu Desri Yeni. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama ada proses komunikasi dan yang kedua ada sifat komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi. Proses komunikasi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada proses komunikasi primer, yang kedua ada proses komunikasi sekunder, dan proses komunikasi efektif. Yang pertama, proses komunikasi primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kiar, isyarat, gambar, warna, dan lain-lainnya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua, ada proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Komunikator menggunakan media kedua dalam berkomunikasi karena komunikan sebagai sarana pertama berada di tempat yang relatif jauh atau yang jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga, ada proses komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang terjadi apabila sesuatu pesan atau yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadinya salah persepsi. Keberhasilan komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan hubungan dengan masyarakat. Artinya, jika pengawas ingin berhasil dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya, maka kunci yang pertama yang harus dikuasainya adalah kemampuan berkomunikasi. Pengawas harus mampu membangun komunikasi yang efektif. Adapun teknik berbicara yang efektif antara lain menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara, yang kedua mengatur volume bicara agar keras dari biasanya, yang ketiga menggunakan kata-kata sehari-hari, yang keempat layangkan pandangan ke seluruh pendengar. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu sifat-sifat komunikasi. Sifat-sifat komunikasi terbagi atas dua, yaitu sifat komunikasi verbal dan sifat komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah itu lisan ataupun tulisan. Melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan, pemikiran, dan saling berdebat dan juga bertengkar. Yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkannya karena sifatnya yang spontan. Komunikasi ini dapat berupa bahasa tubuh, tanda, dan juga tindakan atau perbuatan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.